Saudara aku dikasih Tuhan, saya sharing pada sore hari ini tentang sesuatu yang seringkali kita tanyakan kepada hamba Tuhan atau kita sendiri cari tahu, tapi seringkali dalam kenyataannya kita cuma tahu tapi kita tidak berusaha untuk menghidupinya. Kita suka bertanya kepada hamba Tuhan atau kepada siapapun yang lebih rohani, tapi begitu kita diberitahu berapa banyak saya temukan, kita cuma tahu akhirnya ya sebatas tahu, lalu lama-lama adalah nggak mau tahu, akhirnya betul-betul nggak melakukannya. Apa itu saudaraku? Saya kasih tema Thy will be done. Ya, jadilah kehendakmu. Saya akan sharing selama 30 menit ke depan ini tentang kehendak Tuhan itu penting. Bukan cuma kita ketahui, tapi kita hidupi dalam seluruh kehidupan kita. Oke. Saya mulai dengan pertanyaan. My question is, siapa di antara saudara, Anda lahir di muka bumi ini, Anda bisa memilih dari keluarga mana, dari latar belakang suku apa, bangsa apa? Oke, pertanyaan saya kurang lebih yang sama. Berarti Anda sepakat bahwa Anda tidak pernah bisa memilih lahir dari keluarga mana? Ya ini dia, ini masalahnya ini. Waktu ditanya A untuk minta jawaban, cenderung untuk abstain. Ya, saudara tahu enggak, orang mendua hati itu enggak dapat apa-apa, firman Tuhan bilang. Orang ragu-ragu itu enggak dapat apa-apa. Gitu ya, jangan pulang dengan kondisi enggak dapat apa-apa. Pulang dengan keyakinan, oke? Tolong dijawab, kalaupun salah menjawab, saya enggak minta saudara nyanyi ke depan. Seperti zaman kita sekolah SD TK dulu kan, salah nyanyi, gitu kan. Oke. Saudara bisa pilih lahir dari keluarga mana? Jawab. Tidak. Sudah jelas sudah. Saya dilahirkan dari dua suku bangsa di negara kita. Papa saya itu orang Jawa. Mama saya orang Manado. Maka saya kelihatan kayak Yahudi. Terserah gue dong. Lalu saya menikah dengan seorang wanita Chinese. Ya, dia disebut kalau orang Chinese bilang Chungkoren. Saya karena saya pribumi, darah Chinese, saya disebut Iniren. Lalu kami punya 3 orang anak. Mereka disebut campuren. Jelas ya. Saya tidak pernah bisa pilih lahir dari keluarga. Jadi dengar saudara, jangan pernah Anda membedakan suku kaum. Karena bukan penentuanmu. Jangan merasa kita yang orang pribumi lebih daripada orang Chinese. Jangan merasa orang Chinese lebih daripada orang pribumi. Saudara, saya beritahu loh. Atas penentuan Tuhan kamu dilahirkan. Kok berani-beraninya kita memandang suku tertentu lebih rendah dari kita? Apakah kamu pilih sendiri? Atau karena prestasimu kamu dilahirkan dari keluarga tertentu? No, so that's why do not try. 2. Jangan coba-coba Anda melakukan untuk membedakan, warna kulit sekalipun. Bahkan status sosial. Kita dilahirkan sepenuhnya atas kehendak Tuhan. Sudah. Dari keluarga mana? Saya tidak peduli background apa yang menyebabkan saudara dilahirkan. Dengar saudaraku, tertulis di dalam Alkitab, Anda lahir sepenuhnya karena kehendak Tuhan. Oke? Jadi logika berpikirnya adalah, kalau kita lahir karena kehendak Tuhan, seharusnya sepanjang hidup kita, kita ikuti dong kehendak Tuhan. Saya tidak mendapatkan respon. Do you understand what I'm or I have to change my preaching with English? Apa aku ngomong Jawa aja? Or kita cuma mau bicara dengan bahasa Manado dang? Balogat. Saya bisa bahasa Jawa, saya bisa bahasa Manado karena saya dari 2 suku tersebut. Saudaraku, dengar loh. Enggak main-main loh soal kehendak Tuhan itu. Makanya kamu mesti ngerti kehendak Tuhan. Kamu mesti tahu, lalu kamu harus hidupilah kehendak Tuhan itu. Oke, dalam bahasa Yunani kata kehendak itu telema. Kata telema itu ada beberapa arti. Yang pertama adalah apa yang diinginkan Tuhan atas kita. Lalu arti kedua, apa yang telah ditentukan Tuhan untuk kita lakukan. Tujuannya apa sih kehendak Tuhan dinyatakan buat kita? Ini keren banget. Tujuannya Tuhan ingin memberkati hidupmu. Siapa yang ingin diberkati? Lakukan kehendak Tuhan. Jangan terbalik. Ada banyak orang mengejar berkat. Berkat dikejar. Dia kehilangan kehendak Tuhan dalam hidupnya.
seharusnya kehendak Tuhan itu prioritaskan, maka dengan sendirinya berkat akan mengejar kehidupanmu. Seperti Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Saudaraku, yang namanya kehendak Tuhan, yang namanya kerajaan Allah, itu yang prime thing. Itu yang yang the main thing in our life. Itu yang utama. Yang namanya berkat itu bonus, Pak. Oke. Saya tinggal di Moi sini. Apartemen di sebelah. Saya tinggal jalan kaki ke sini. Waktu saya pertama kali ke sini, apartemen itu penjualannya kurang lebih begini. Kalau kamu beli 1 unit apartemen, dapat hadiah televisi. Wajar gak itu? Saudara jualan apartemen, dikasih hadiah televisi, dikasih hadiah kulkas, AC. Itu bonus. Wajar? Katakan, jawab. Wajar? Kalau saya beli televisi, saya beli kulkas, saya beli AC, saya berharap 1 unit apartemen. Wajar gak? Itu yang banyak dilakukan orang Kristen. Kita mudah menjawab pertanyaan seperti ini. Tapi dalam hidup kita kejar berkatnya. Kita tidak berusaha cari tahu kehendak Tuhan buat hidup kita. Kalau Anda kejar berkat, Anda tidak akan bisa sampai kepada kehendak Allah. Tapi kalau Anda mengerti dan menghidupi kehendak Allah, saya beritahu berkat kehidupan itu akan mengejar saudara. So do not try to find the bonus. Jangan coba menemukan bonusnya, menemukan kehendak Tuhan nomor 1. Yang percaya berkata, kasih tahu sebelahmu supaya mungkin dia lagi habis makan kan, oksigen turun. Sedih semuanya. Kasih tahu sama dia, nomor 1 kehendak Tuhan sayang, baru berkat. Kasih tahu. Nah, pengabaian akan kehendak Allah is very serious things. Kalau kita mengabaikan kehendak Tuhan, kita nggak mau tahu kehendak Tuhan, atau kita tahu kehendak Tuhan tapi kita tidak mentaatinya, ada konsekuensi logis yang harus diterima. Yang pertama, doa kita tidak akan pernah dijawab. Anda boleh berpuasa berhari-hari. Anda boleh berdoa sambil, ada beberapa gereja tertentu, aliran Pentakosta yang kuno, kalau berdoa saudaraku, satu bulan sekali kursinya mesti diganti. Kenapa? Tuhan! Wah! Jebol tuh kursi. Tujuannya supaya sorga mendengarkannya. Ada orang berusaha memanipulasi Tuhan dengan cara berpuasa. Dengar saudara, puasa itu tidak boleh merubah keputusan Tuhan. 2, puasa itu tidak untuk memanipulasi Tuhan supaya Tuhan kasihan sama kita lalu menjawab doa kita. Alkitab tidak mengajar begitu. Justru kita berpuasa, nah itu begini ya. Orang berpuasa, doa puasa itu proses merendahkan diri kita. Untuk apa? Untuk supaya kehendak pribadi kita ini ditundukkan, diselaraskan. Supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan Tuhan ngikuti mau kita karena puasa kita. Justru karena saya puasa, lalu saya berkata, not my will be done Lord, but your will be done on me as it is in heaven. Seharusnya begitu. Itu baru puasa yang benar. Adjustment, allowing, synchronizing. Semua kehendak kita tunduk kepada kehendak Tuhan lewat firman Tuhan. Halo, sebab tabrakan terhebat di dunia ini sekarang terdahsyat. Bukan tabrakan 2 jenis pesawat. Tabrakan terhebat di dunia ini, tabrakan antara kehendak Tuhan melawan kehendak pribadi kita. Sialnya, kehendak Tuhan kalah dengan kehendak kita seringkali. Iya atau ya? Betul atau betul? Ya. Makanya penting sekali tahu kehendak Tuhan. Kalau enggak, doamu enggak dijawab. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, dibaca menurut kehendaknya. Sudah? Ya? So, that's why very important for us to know what is the will of God. Sesuatu yang sangat penting
penting buat kita untuk mengetahui kehendak Tuhan. Supaya apa? Karena saudara tahu kehendak Tuhan, waktu saudara berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, doamu pasti dijawab. Manjur doa kita. Pertanyaannya yang mendasar, bagaimana saya bisa mengetahui kehendak Tuhan? Ingat baik-baik ya, kalau perlu ketik di HP saudara. 1, untuk G. Untuk tahu kehendak Tuhan, very simple and very easy things that you can do it every day. Apa itu? Baca kitab suci, renungkan tiap hari, renungkan tiap hari. Baca kitab suci, baca kitab suci, renungkan tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab dan renungkan. Pak, renungkan itu apa? Gini loh. Waktu kamu baca, yang disebut proses merenungkan itu membayangkan kita melakukannya. Gak sulit kan? Itu bagian proses kamu merenungkan. Kenapa perlu merenungkan? Dengar sini. Waktu kamu cuma baca, itu cuma bekerjanya di alam sadar di sini. Conscious mind. Tapi waktu kamu renungkan, apalagi siang malam, kamu bayangkan, kamu melakukannya, maka kamu masuk dalam proses yang berikutnya. Terdownloadlah firman yang kita baca itu. Dari pikiran di kepala, terdownload masuk ke alam bawah sadar. Alkitab bilang pikiran hati. Ada 2 pikiran di Alkitab ya. Pikiran di kepala dan pikiran di hati. Inilah dalam bahasa ilmiah disebut subconscious mind. Jadi firman sudah terdownload di sini. Nah, peran Roh Kudus, Yesus katakan, Roh Kudus itu akan menolong kita. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu apa yang pernah Yesus ajarkan. Roh Kudus akan mengingatkan, bahasa sekarang, bahasa komputer. Roh Kudus akan mengupload semua yang pernah kita download lewat pikiran kita. Saya tanya sekarang, is it possible to upload something that you never downloaded? Memungkinkan gak kamu mengupload sesuatu yang tidak pernah kamu download? Tidak bisa. Betul gak? Kalau kamu tidak baca Alkitab, bagaimana Roh Kudus mau menunjukkan, bagaimana Roh Kudus mau mengingatkan kehendak Tuhan? Karena kita tidak baca, tidak pernah download. Makanya jangan remehkan pembacaan kitab suci dan merenungkannya. Jangan cuma baca Alkitab ketika diajak pendeta khotbah baca dengan bersuara seminggu sekali lagi. Setiap hari. Kok saya udah berapa kali khotbah jam 3 ya. Kok rasanya agak dingin ya sore ini ya. Kenapa ya? Kok rasanya kayak enggak. Sudah makan siang kan ya? Oke, saya harus yakinkan betul. This is very important things in our life. Kamu mesti tahu kehendak Tuhan. Dan berusaha untuk menyesuaikan, menaklukkan hidupmu. Saya pernah jadi ketua Departemen PI Misi, Penginjilan dan Misi di Sinode Gereja Bethel Indonesia. 4 tahun saya menjabat jadi ketua departemen. Dan saya keliling, setiap tahun saya terbang. Rata-rata lebih dari 100 kali saya terbang. Dalam dan luar negeri karena ketua PI Misi. Nah, karena saya pengalaman terbang ratusan kali sampai ribuan kali. Maka saya sering punya pengalaman, ada pilot di sini. Kalau pas mendarat, kadangkala ada tailwind, ada angin dari belakang. Kadangkala hujan. Kadangkala Anda tahu kita bisa berasa bahwa agak miring tuh pesawat. Waktu sampai gini. Tapi begitu kena runway, gitu, tahu shit. Seperti ada automatically kendali yang controlling yang membuat dia terus ada di dalam tracknya, runway-nya. Sadarilah, kalau kita mengenal Tuhan, kehendaknya lewat firman Tuhan, itu akan menolong kita. Supaya kalau ada kehendak yang jahat dalam diri kita, keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita bertentangan, dan cepat dikembalikan kepada jalurnya Tuhan. Jadi pertama, ketahui kehendak Tuhan adalah baca Alkitab dan merenungkannya. Tapi yang kedua,
miliki persekutuan yang akrab intim sama Roh Kudus. Oke. Supaya apa? Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bersekutu sama Roh Kudus. Bangun satu kebiasaan baru. Saudara, aku membuat keputusan, Roh Kudus beri saya hikmat buat keputusan ini. Roh Kudus, saya mau pacaran. Pimpin ya pacaran saya supaya saya enggak macem-macem. Pernah enggak saudara melibatkan Roh Kudus? Yang menyedihkan kita melibatkan Roh Kudus ketika kebaktian saja. Dia itu Tuhan. Dia perlu kita bersekutu dengan Dia. Di perjanjian lama cara kerja Roh Kudus itu disebut the anointing spirit. Roh yang mengurapi seseorang. Sehingga cara kerjanya Roh Kudus perjanjian lama itu datang dan pergi. Kalau hidup orang berkenan dia datang. Kalau hidupnya tidak berkenan dia pergi. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru beda. Cara kerja Roh Kudus bukan the anointing spirit tapi indwelling spirit. Dia berdiam di sini. Sama seperti Tuhan Yesus. Yesus itu berdiam di sini. Chu Yesus Chenali. Hah? Saya wasin ni. Yesus ti. Juan sesuai Yesus ti ya. Hayya. Amen. Jadi bersekutu dengan Roh Kudus tapi saudara ada keintiman. Libatkan dia. Duduk sendiri di kantor ngejakan di komputer. Roh Kudus pimpin saya ya. Roh Kudus gitu loh. Bangun persekutuan yang intim dengan dia. Sebab di dunia cuma ada dua jenis roh. Roh Kudus dan Roh Kudis. Anda tidak akan mungkin menjadi kudus hanya karena lahir di kota Kudus, Jawa Tengah. So that's why you need the Holy Spirit dwelling in your life. Yang kedua, yang ketiga, gimana saya bisa tahu kehendak Tuhan? Lewati proses-proses kehidupan. Terimalah ada proses. Terimalah saudaraku pembentukan dari Tuhan. Sudahlah, jangan ditengking. Ada orang tertentu saking ngerohnya. Ngeroh, do you know ngeroh? Semuanya itu langsung begitu masuk ruangan. Saya rasa di sini ada hadirat setan di rumah ini. Saya pernah ketemu orang begitu. Saya anak khotbah gini. Tahu ada perempuan berdiri. Aku melihat ada dua makhluk hitam di belakang hamba Tuhan itu. Wih, saya lihat ke belakang. Enggak ada siapa-siapa. Cuma perasaan dia aja. Ngeroh banget. Kalaupun ada dua makhluk hitam di belakang saya, so what gitu loh. Emangnya saya harus berhenti ketakutan? Enggak lah. Saudara, proses kehidupan itu baik buat kita. Miliki pengalaman pencetan-pencetan supaya aslimu keluar. Tadi pagi sikat gigi enggak? Yang pakai masker sikat gigi juga kan? Saya khawatir gara-gara gue lupa sikat gigi gue pakai masker aman. Pasti flu ya kan? Nah begini. Bagaimana caranya sebuah odolnya bisa keluar? Pencet. Kalau orang hidup dalam kehendak Allah, ketika dipencet saudaraku, justru akan berkata begini. Ku bersyukur Papa. Kalau orang isi dalamnya bukan kehendak Allah, yang keluar katanya Tuhan. Masa enggak bisa lewat? Matanya di mana? Kok bisa ngalami susah begini tuh kenapa sih? Kok gak dicegah? Hati-hati dengan bersungut-sungut. Saudara, orang Israel waktu keluar dari Mesir, waktu mereka bersungut-sungut, Tuhan bunuh ribuan mereka. Karena bersungut-sungut itu, jangan kaget ya. Coba pegang kursi supaya gak kaget jatuh nanti. Pegang kursi, pegang kursi. Bersungut-sungut dalam bahasa Ibraninya, akar katanya artinya mengkudeta Tuhan.
Coba Anda pergi ke depan istana presiden. Terus teriak di situ. Hei, turun kau. Teriak aja di situ. Maka saudara sebentar akan diringkus. Dan mudah-mudahan tidak hilang. Kurang ajar banget. Siapa kita? Di depan istana presiden suruh presiden turun. Dia dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Dia legal. Belum masanya untuk diturunkan. Kok berani-beraninya kita berarti? Sama Pak. Ketika Anda bersungguh-sungguh sama Tuhan. Ngomel. Kemudian itu sama dengan berkata. Sonya becus ngana jadi Tuhan. Turun jangan rabu-rabu. Dari apa? Kita mau ganti pangana no? Enak aja lo. Pantasan lu. Kalau gua Tuhan gua. Tapi untung saya bukan Tuhan. Jadi pertama. Kalau kamu tidak betul-betul mengikuti kehendak Tuhan. Doamu tidak akan pernah dijawab. Doa didengar tapi tidak dijawab. Karena gak sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua. Pelayanan hebat apapun tidak akan diakui oleh Tuhan. Next slide. Kunci C, Pak. Kamu boleh berkata, aku bernubuat, keren. Aku ngusir setan. Aku melakukan banyak mujizat, silahkan. Tapi kalau kamu melakukan semuanya itu bukan karena kehendak Tuhan. Yesus pernah bernubuat, Matius 7 ayat 21-23. Sebentar Anda baca ayat ini, saya nyanyi ayat ini. Seorang hamba Tuhan almarhum yang pernah membuat lagu ini, Willy Sumantri. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang yang berseru kepada Yesus. Ngapain mereka? Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Loh Pak, kok bisa setan pergi Pak? Ya, karena pakai nama Yesus. Kok bisa nubuatan bisa terjadi? Ya, karunia diberikan, tidak akan dicabut. Saya mau katakan kepada saudara, pelayanan hebat apapun, nol di mata Tuhan. Kalau kita melakukan bukan kehendak Tuhan. Why? Karena ada pelayanan yang dibangun karena kehendak pribadi. Flexing. Ketenaran diri sendiri. Pamer popularitas. Dan uang. Saudaraku dikasih Tuhan. Makanya di Alkitab tuh ada istilah namanya imam sepotong roti. Artinya apa? Semua harus atas dasar upah. Ini ngeri saudaraku ya. Saya percaya di ICI, isi. LBN ICI. Tidak ada itu. Oke, apalagi? Yang ketiga, mengabaikan kehendak Tuhan. Selain doa kita gak dijawab, pelayanan kita gak dianggap oleh Tuhan. Bahkan Tuhan begini, I never knew you. Depart from me you who practice lawlessness. Aku gak pernah kenal kamu sekalian pembuat kejahatan. Gila gak tuh? Udah capek-capek pelayanan, udah setia ke gereja, udah bayar berpuluhan, udah melakukan apa? Matinya masuk neraka. Saya tidak nakut-nakutin, it is written in the Bible my friend. Ini tertulis. Makanya harus saya beritahu sekarang. Supaya jangan sampai kita pikir, gua pasti masuk surga. Gua terima mahkota, tahu-tahu nanti pas pengadilan. Tuhan bilang gini, aku tidak pernah kenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Hidupmu kamu bangun menurut kehendakmu. Dan kamu tidak pernah taat dengan kehendakku. Yang ketiga dikategorikan pembuat kejahatan. Bahasa Yunani yang dipakai di situ anomia. Anomia.
contohnya begini ya. Ini lebih dalam lagi. Udah tahu kebenaran, dengar ya. Udah tahu kebenaran, ditabrak, bak, sengaja. Lalu berkata gini, nggak apa-apa, toh nanti bisa minta ampun Tuhan. Toh besok ke gereja, sayang cuannya gede, kalau gua nggak ambil, diambil orang. Padahal saudara tahu itu tidak boleh oleh Tuhan. Saudara tahu itu tidak benar bisnis itu. Saudara sengaja ambil. Hanya karena saudara mendapatkan keuntungan. Lalu dalam hati kecil berkata, gua pasti kasih perpuluhan ke gereja. Gua sumbang pelayanan hamba-hamba Tuhan. Come on my friend. Tuhan tuh pemilik langit dan bumi. Dia gak bisa disuap tanpa perpuluhanmu. Perpuluhanmu terlalu kecil buat Tuhan. Dia berkata, langit takhtaku, bumi tumpuan kakiku. Ini bumi misalnya. Bumi loh, cuma tumpuan kakinya dia. Gua bukan pamer sepatu. Ini mereknya Ratu. Do you know Ratu? Oh Ratuku. Kasio dikasih orang. Sumbangan. Bumi yang gede ini cuma sininya Tuhan. Saya bisa bayangkan Tuhan kalau jalan sore, tahu lagu? Jalan sore, ingat lagu lama itu. Tuhan kalau jalan-jalan ya, saya bayangkan dia ini di matahari, dia berdiri di atas matahari misalnya. Dia mau jalan-jalan ya. Wah, saya tidak bisa bayangkan Neptunus, Uranus, Sagittarius, Libra, Cancer, Leo. Yang lain tadi salah ya. Itu nama rasi bintang. Tapi Tuhan tuh kalau planet-planet itu begini dia. Orang Ambon bilang Tuhan kita apa? Saya nggak ada lawan. Nggak ada lawannya. Orang Chinese bilang Ti. Nomor 1. Amin. Sudahlah. Saudara. Jangan menggantikan yang kelihatannya makmur. Banyak orang kepingin kelihatan hebat di mata manusia. Flexing sekarang merajalela kemana-mana. Tapi tidak didasarkan karena kehendak Tuhan. Percayalah, gak laku di mata Tuhan. Kamu boleh dapat pujian di mata manusia, tapi di mata Tuhan gak sama sekali. Mau cari perkenanan siapa? Saya akan memilih, saya pilih perkenanan Tuhan. Saya lihat tegang sekali Jumatnya dengerin. Apakah khotbah saya menakutkan? Enggak kan? Ini sesuatu yang biasa, wajar. Saya enggak dorong-dorong saudara, ancam-ancam saudara masuk neraka kan? Enggak kan? Oke, next slide lagi. Prinsip kehendak Allah itu apa? 6 menit waktu saya, 5 menit. Di sana ada timekeepernya, di sini ada timekeepernya. Luar biasa gereja ini. Haleluya. Kehendak Allah yang pertama, selalu sejalan dengan kerajaan Allah. Ya, Yesus berkata, let your kingdom come and your will be done. Datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dengan kata lain, perhatikan ini. Di dalam kerajaan Allah selalu ada kehendak Allah. Demikian pula di dalam kehendak Allah selalu ada kerajaan Allah. Artinya kalau kamu hidup dalam kerajaan Allah, kamu harus melakukan kehendak Allah. Artinya kalau kamu hidup selaras dengan kehendak Allah, artinya kamu hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Tidak semua orang Kristen hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Khususnya mereka yang gak mau tahu tentang kerajaan Allah, tentang kehendak Allah. Amin. Oke, next. Tinggal 4 menit. Kehendak Allah itu apa prinsipnya? Yang kedua, dia itu gaya hidupnya Yesus Kristus sendiri. Pernah lihat Yesus jatuh dalam dosa? Tolong dijawab rek aku ngomong mbok dijawab ngono lho. Aja menengae tah. Jangan cuma bapak diam dang, jawab pak kita. Pernah Yesus jatuh dalam dosa? Never. Pernah Yesus gagal? Tidak. Pengen tahu rahasianya? Kunci A. Yohanes 4 ayat 34 berkata,
makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Stop. Dengar saudara, ini penting sekali. Yesus tidak pernah punya agenda pribadi. Atau Yesus bahkan tidak pernah punya agenda tersembunyi. Oke, saudara percaya Yesus? Saudara harus mengikuti langkah Yesus? Saudara harus mengikuti teladan Yesus? Jangan pernah punya agenda pribadi. Jangan bahkan punya agenda tersembunyi. Semua kita terkecuali. Pendeta kek, bisnismen kek, karyawan kek, pelajar, ibu rumah tangga, siapapun kita. Seharusnya agenda hidup kita sama semuanya. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bisnismen, lakukan di bidang bisnismu. Pegawai negeri, lakukan di bidangmu. Semua kita dengan masing-masing profesi harus kehendak Allah menjadi nomor satu dalam hidup kita.